Oke, baik teman-teman. Jumpa lagi dalam pembahasan materi matematika. Kali ini kita akan membahas materi mengenai statistika. Dalam hal ini yang kita baca adalah mencari atau langkah-langkah mencari kuartil pada data kelompok. Jadi yang kita pelajari adalah mencari kuartil pada data kelompok. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai langkah mencari kuartil pada data tunggal. Kemudian kita juga sudah pernah mempelajari median data kelompok. Nah, sebetulnya mencari kuartil pada data kelompok itu hampir sama dengan mencari median pada data kelompok. Oke. Nah, nilai kuartil data kelompok dirumuskan sebagai berikut. KI atau ada buku yang menggunakan simbol K sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK dibagi F dikali P dengan KI sama dengan kuartil ke I. Ingat, kuartil ada 3 jenis, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Ingat, tepi bawah kelas kuartil, bukan kelas yang lain. N adalah banyaknya data keseluruhan atau jumlah seluruh frekuensi. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ingat, sebelum kelas kuartil. F adalah frekuensi kelas kuartil. Jadi kalau F itu frekuensi kelas kuartil. P adalah panjang kelas. Di beberapa versi buku ada yang menyimbolkan P menggunakan L atau C. Sedangkan Q ini kadang ada yang menggunakan simbol K. I 1, 2, 3 karena kuartil ada 3 tergantung yang ditanyakan kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3 atau seluruhnya. Kemudian langkah-langkah mencari kuartil. Jadi rumusnya, karena kita harus membutuhkan semua rumusan tadi, komponen-komponen yang ada di dalam rumusan tadi, maka kita harus melakukan langkah-langkah. Oke. Nah, untuk mencari Q, kita butuh tepi bawah dan lain sebagainya. Maka kita harus menentukan langkahnya terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan I per 4N. Di mana I-nya diganti dengan angka tadi ya, 1, 2, atau 3. N-nya mana? N adalah jumlah seluruh frekuensi. Jika dalam suatu tabel frekuensi belum ada jumlahnya, maka harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, baik. Saya ulangi lagi bahwa nilai I per 4N I-nya tergantung dari letaknya tadi. Yang diminta adalah kuartil 1, 2, atau 3. Kemudian setelah kita tentukan, kita melihat ke tabel frekuensi kumulatif. Jadi, pada tabelnya kita tambahi kolom frekuensi kumulatif. Dengan melihat frekuensi kumulatif, hasil dari I per 4N tadi sudah sampai mana? Maka itulah yang disebut dengan kelas kuartil ke I. Setelah ketemu kelasnya, kita tentukan nilai tepi bawah kelasnya. Ingat, tepi bawah rumusnya adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelas yang mudah adalah menghitung semua bilangan bulat yang ada pada kelas tersebut. Kemudian kita menentukan kembali melihat ke kolom frekuensi kumulatif. Kita lihat frekuensi kumulatif, tapi ingat yang dilihat adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi kalau di dalam tabel terletak di atas kelas kuartil. Kemudian menentukan frekuensi. Jadi kalau ini melihatnya di kolom frekuensi kelas kuartil itu sendiri. Kemudian setelah ketemu semua komponen yang ada tadi, kita substitusi atau kita masukkan ke dalam rumus ini tadi. Oke, itu
langkah-langkah untuk mencari kuartil. Kemudian sebagai contoh, contohnya misalnya ini, tentukan nilai kuartil bawah atau kuartil 1 atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 dari tabel berikut ini. Nah, untuk mempermudah, maka kita copy dulu tadi langkah-langkah yang ada. Kita copy langkahnya. Oke, kita letakkan di sini langkah-langkahnya tadi. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menentukan I per 4N. Nah, N-nya berapa? Karena di dalam tabel ini N-nya belum ada atau jumlah keseluruhannya belum ada, maka kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita tambahi baris di bagian bawah. Ini adalah barisan jumlah. Nah, ini kita hitung jumlahnya 1 tambah 4, 5, tambah 8, 13, tambah 14, 27, tambah 10, 37, tambah 3, 40. Nah, sekarang sudah kita temukan nilai N-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, I yang diminta, yang pertama kita kerjakan dulu kuartil ke-1 dulu. Atau Q1. Berarti Q1 ya. Baik, karena yang kita minta adalah kuartil 1, maka langkahnya pertama ini I kita ganti dengan angka 1. N-nya tadi sudah kita cari, jumlahnya adalah 40. Berarti N-nya di sini adalah 40. Berapa hasilnya? 40 kali 1 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Baik, sekarang kita sudah menentukan letaknya berarti pada frekuensi kumulatif 10. Terus apa yang kita lakukan adalah mencari frekuensi kumulatif yang sudah sampai 10 atau melebihi 10. Karena ini belum ada kolom frekuensi kumulatif, kita tambah dulu. Untuk membantu mempermudah kita adalah kolom frekuensi kumulatif. Ini misalnya frekuensi kumulatif, kita singkat FK. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi jumlah keseluruhan dari kelas pertama sampai kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya sampai pada batas masing-masing kelas. Dalam hal ini kelas pertama jumlahnya hanya 1 saja, 1. Kelas kedua berarti jumlah dari kelas pertama sampai kelas kedua. Berarti 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 5. Kelas ketiga berarti 1 ditambah 4 ditambah 8. 13. Kelas keempat berarti seterusnya ditambah 27. Oke, jadinya 27. Kelas berikutnya adalah 27 ditambah 10, berarti 37. Kelas berikutnya berarti 37 ditambah 3. Hasilnya adalah 40. Dan kelas terakhir ini jumlah kumulatifnya harus sama dengan jumlah keseluruhan. Oke. Kalau sudah kita buat tabel bantu frekuensi kumulatif atau kolom bantunya, sekarang kita cari di manakah frekuensi kumulatif yang sudah sampai 10. Kita lihat dari kelas pertama. Kelas pertama ternyata baru 1. Kita naik ke kelas kedua. Kelas kedua ternyata jumlahnya baru 5. Frekuensi kumulatifnya baru 5. Kita naik lagi ke kelas berikutnya. Kelas ketiga ini jumlahnya 13. Berarti sudah sampai 10, bahkan melebihi. Sehingga kelas kuartil satunya
berarti berada di kelas ketiga, yaitu 60 sampai 69. Ini kita warnai dulu biar jelas. Inilah kelasnya. Saya kasih di sini keterangan kelas I1. Ini kelas Q1-nya. Ini kelas Q1-nya. Nah, karena sudah kita temukan tadi, maka sekarang kita tuliskan. Berarti kelas langkah berikutnya, kelas ke kuartil ke-1 nilainya berada pada kelas 60 sampai 69. Berarti sekarang kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah kelas ke-1 berarti 60, ini batas bawahnya, dikurangi 0,5. 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Ini adalah tepi bawah kelas kuartil ke-1. Kemudian panjang kelas kuartil ke-1 tadi, kita lihat dari 60 sampai 69. Panjang kelasnya bukan 69 dikurangi 60, tetapi dirinci satu persatu semua bilangan bulat yang ada dari 60 sampai 69. Misal saya tuliskan di sini 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, dan 69. Berapa banyaknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Ini saya warnai merah karena masih di kelas yang sama. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif tetapi sebelum kelas kuartil. Ingat, kelas kuartilnya adalah 60 sampai 69. Berarti sebelum, berarti di atasnya 50 sampai 59. Yang kita lihat bagian frekuensi kumulatif. Di sini nilainya adalah 5. Saya warnai yang lain. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 5. Ingat, frekuensi kumulatif adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 1. Berarti di atasnya ya. Ini kelas sebelum. Ini FK sebelum. FK sebelum ya. Kemudian kalau sudah, sekarang kita lihat frekuensi kelas kuartil. Frekuensi kelas kuartil berarti kita melihatnya ke kuartil lagi. Kelas kuartil 60 sampai 69. Berapa nilainya di sini? Kita peroleh nilainya adalah 8. Kita kasih warna biru misalnya. 8. Nah, kita masukkan di sini. Berarti frekuensi kelas kuartilnya adalah 8. Baik, semua komponen sudah kita cari, sudah kita temukan. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Saya copy dulu rumusnya yang tadi. Nah, ini rumusnya tadi. Baik, saya lupa. Ini tadi semua I diganti dengan angka 1 ya, karena yang diminta adalah kuartil 1. Baik, nah sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. KI, I-nya sekarang kita ganti dengan angka
1 karena yang diminta adalah kuartil 1. TB-nya tadi sudah kita temukan 59,5. Ya, copy ini kita gantikan atau substitusikan. 1/4 N tadi sudah kita cari, nilainya adalah 10. Ini 1/4 N-nya adalah 10. FK, frekuensi kumulatifnya tadi sudah ketemu, nilainya adalah 5. Ingat, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil 1. Kemudian F-nya atau frekuensinya adalah frekuensi kelas kuartil 8. Panjangnya adalah panjang kelas kuartil. Ingat, panjangnya tidak dikurangkan ya, tetapi dicari satu-satu. Dan kalau sudah kita substitusi seperti ini, sekarang tinggal kita hitung. Kita hitung bareng-bareng. 10 dikurangi 5 berarti nilainya adalah 5. Oke, sekarang kita hitung langkahnya. Saya gunakan Excel biar mudah. Ini tadi sudah saya buat. Saya ulangi. Berarti 5 dibagi 8 dikali 10 diperoleh 6,25. Oke, ini berarti 6,25. 6,25 ditambah 59,5, maka hasilnya berarti nilainya sama dengan 65,75. Baik. Jadi kita peroleh nilai kuartil 1-nya adalah 65,75. Inilah contoh mencari nilai kuartil. Bagaimana dengan kuartil 2 dan kuartil 3? Kuartil 2 dan kuartil 3 silakan bisa dicari dengan langkah-langkah yang sama seperti ini tadi. Hanya I-nya diganti dengan 2 kalau kuartil 2, I-nya diganti dengan 3 kalau kuartil 3. Langkah selanjutnya, karena kalau dalam soal yang sama, tinggal kita tentukan letak-letaknya. Itu sedikit gambaran mengenai cara mencari nilai kuartil pada data kelompok. Semoga materi atau panduan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang pas, maka silakan bisa memberikan masukan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa beri penilaian supaya menambah kebaikan. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.